Bab 17. Memberi pelajaran pada budak jahat. Para bawahan itu tidak akan menghormati wanita yang bahkan diremehkan oleh pangeran. Pangeran hendak menjadikan Nangong Rou sebagai nyonya dan membiarkannya mengurus kediaman. Tindakannya ini merampas hak dari seorang permaisuri. Sebagai budak, mereka tentu harus pintar membaca situasi dan mendukung Nyonya Nangong. Tentunya, mereka juga tidak pernah mendukung permaisuri. Begitu mendengar perkataan ini, Yun Ruoiwei makin kesal hingga dadanya terasa sakit. Chu Xuanchen hendak menjadikan Nangong Rou sebagai nyonya. Dia ingin membiarkan Nangong Rou mengurus kediaman. Lantas, apakah Yun Ruoiwei masih memiliki tempat untuk berpijak di kediaman pangeran ke depannya? Meskipun dia membenci kediaman pangeran, tetapi selama dia berada di sini, ini adalah wilayah kekuasaannya. Yun Ruoiwei tidak mengizinkan siapapun untuk ikut campur. Namun, sebagai seorang permaisuri yang bahkan sulit mendapatkan kain kasa, tidak mudah bagi Yun Ruoiwei untuk mengambil alih kediaman pangeran. Melihat Yun Ruoiwei yang masih enggan pergi, pengasuh Zhang pun berkata, "Permaisuri, hamba menyarankan Anda untuk tidak melawan pangeran. Hari ini, Anda sudah mengusik Nyonya Nangong dan merusak suasana hatinya. Cepat layani mereka dengan baik. Dengan begitu, Nyonya baru akan memaafkan Anda. Hamba hanya akan berkata sampai sini. Mohon kesadaran diri permaisuri." Usai mengatakan itu, pengasuh Zhang hendak pergi begitu saja. Yun Ruoiwei mendongak dan menatapnya dengan dingin. "Berhenti. Kamu hanya seorang budak. Apa hakmu untuk berbicara dengan nada seperti itu kepada majikanmu?" Pengasuh Zhang tercengang. Dia berbalik dan tampak tersenyum dingin. "Maaf, permaisuri. Majikan hamba adalah pangeran." Hal itu menandakan bahwa Yun Ruoiwei bukanlah majikannya. Yun Ruoiwei juga tersenyum dingin. "Aku adalah permaisuri pangeran. Permaisuri Li yang ditunjuk oleh kaisar. Juga adalah majikanmu. Perkataanmu barusan sangat tidak sopan dan sama sekali tidak menghormatiku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Berlututlah." Pengasuh Zhang tercengang. "Kenapa hamba harus berlutut? Pangeran sudah bilang, hanya dia yang boleh menghukum kami di kediaman pangeran. Dasar budak tidak tahu diri. Apa maksudmu? Aku sebagai permaisuri pun tidak berhak memberi pelajaran pada budak. Oke, kalau kamu tidak mau berlutut, aku tidak akan pergi melayani pangeran. Hingga saat itu, kalau dia bertanya padaku, aku akan bilang kalau kamu yang membuatku kesal. Jadi aku tidak bersedia ke sana. Kita lihat saja. Apa kamu sanggup memikul tanggung jawab ini?" ucap Yun Ruoiwei. Begitu mendengar perkataan Yun Ruoiwei, wajah pengasuh Zhang langsung memucat. Dia diminta kemari untuk menyuruh permaisuri ke sana. Jika tidak bisa menyelesaikan tugas ini, pangeran pasti akan kesal. Jika menyinggung pangeran yang kejam dan berdarah dingin, konsekuensinya akan lebih serius. Sebenarnya, karakter pangeran yang dingin itu tidak peduli dengan siapapun. Chu Xuanchen tidak akan memedulikan mereka. Memikirkan hal itu, pengasuh Zhang menggertakkan giginya berlutut di lantai dengan ekspresi sedih. "Oke. Hamba akan berlutut. Mohon permaisuri segera ke sana. Jika terlambat, tolong jangan menyalahkan hamba. Sebelum aku pulang, kamu tidak boleh berdiri." Fenger, perhatikan dia baik-baik. Kalau dia berani berdiri, beritahu aku setelah aku kembali. Aku akan memberinya hukuman. "Baik, permaisuri," jawab Fenger dengan lugas.
Dia memandang permaisuri dengan kagum dan merasa bahwa Yun Ruoiwei sangat keren di momen ini. Sebelumnya, pengasuh Zhang selalu saja menindas mereka. Tidak disangka, permaisuri akan berubah menjadi sehebat ini sekarang. Bisa-bisanya dia mengendalikan pengasuh Zhang. Namun, Fenger masih sangat takut dengan sosok tua yang licik ini. Dia takut pengasuh Zhang akan membalas dendam terhadap mereka. Bagaimanapun, sosok tua ini tidak bisa diremehkan. Usai mengatakan itu, Yun Ruoiwei sontak mengikuti dayang yang dibawa oleh pengasuh Zhang untuk pergi ke paviliun Xinchen tempat Chu Xuanchen tinggal. Di tengah jalan, Yun Ruoiwei tiba-tiba melihat banyak bendera negara Chu di dinding kediaman. Bendera tersebut memiliki pola awan keberuntungan dan naga negara Chu yang tercetak di atasnya. Itu setara dengan bendera nasional modern. Dia sontak memiliki ide, lalu memerintahkan dayang di sampingnya. Ambilkan beberapa bendera di sana. Permaisuri, untuk apa Anda menginginkan bendera-bendera itu? Tanya dayang yang kebingungan. Yun Ruoiwei mengangkat alisnya dan berkata, tentu untuk menyemangati pangeran kalian. Dayang itu menggerakkan bibirnya tanpa bisa berkata-kata. Bersambung. Bab 18. Pangeran dan Nyonya. Silakan lanjutkan. Segera. Dayang itu membawa Yun Ruoiwei ke pintu masuk gedung utama paviliun Xinchen. Molly melihat Yun Ruoiwei memegang beberapa bendera di tangannya dan berjalan dengan santai di belakang. Seolah-olah sedang berjalan di pekarangan rumah sendiri. Sudut bibir Molly sontak berkedut. Permaisuri menjadi cantik. Dia bahkan sudah tidak mengenakan penutup wajah ketika bepergian. Dia berjalan dengan penuh percaya diri dan sama sekali tidak rendah hati seperti sebelumnya. Perubahan ini benar-benar terlalu besar. Melihat permaisuri yang hendak membawa bendera masuk ke paviliun, Molly pun mengadang dengan dingin. Permaisuri, benda ini tidak boleh dibawa masuk. Bendera ini untuk menyemangati pangeran. Ini bukan senjata. Loh. Malam ini, dia akan tidur dengan istri baru. Sebagai permaisuri, aku tentu harus menyemangati mereka. Kenapa? Apa aku bahkan tidak punya hak ini? Yun Ruoiwei tampak berkedip. Saat dia berkedip, sepasang mata gelap memancarkan cahaya licik, yang terlihat sedikit lucu dan membuat Molly mundur ke belakang. Anda tentu berhak, hanya saja ini agak aneh. Kalau tidak boleh membawa ini, aku tidak mau masuk untuk melayani mereka. Usai mengatakan itu, Yun Ruoiwei tampak berbalik dan hendak pergi. Tepat pada saat ini, suara Chu Xuanchen yang dingin terdengar dari dalam. Siapa yang berisik di luar? Apakah Yun Ruoiwei? Kalau iya, cepat masuk. Ini aku, pangeran. Aku akan masuk sekarang. Yun Ruoiwei melambai ke arah kamar, seolah-olah hendak pergi berlibur. Kemudian, dia membuka pintu dan menyelinap masuk. Ketika Molly melihat ini, dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Beberapa bendera itu seharusnya tidak bisa melukai pangeran. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat penasaran. Untuk apa permaisuri membawa beberapa bendera itu masuk? Perubahan yang terjadi pada permaisuri sekarang sangatlah aneh. Jika ini terjadi di masa lalu, ketika tahu bahwa pangeran akan tidur dengan wanita lain, dia pasti sangat sedih atau melempar barang saking emosinya. Melihat Yun Ruoiwei yang begitu senang, Molly bahkan sangat kebingungan. Begitu Yun Ruoiwei masuk ke kamar, dia melihat Chu Xuanchen dan Namong Rou tengah duduk dalam di tirai kasa. Tirai kasanya agak kabur.
Dari sisinya, dia bisa melihat sosok berpakaian merah muda bersandar pada pelukan sesosok berpakaian hitam. Yun Ruoiwei hendak berjalan ke depan tirai kasa. Tiba-tiba, Chu Xuanchen berteriak dengan dingin. Berhenti. Berdiri saja di sana. Kalau aku dan Nyonya membutuhkan sesuatu, kami akan memanggilmu. Benarkah? Kalau begitu, Pangeran dan Nyonya, silakan lanjutkan. Yun Ruoiwei tampak mengangkat alis. Chu Xuanchen terdiam karena kata-katanya. Dia mengira bahwa wanita ini akan sangat sedih, bahkan emosi. Tidak disangka, Yun Ruoiwei ternyata begitu tenang. Dia memanggilnya kemari untuk mempermalukannya. Chu Xuanchen tidak akan memperlakukannya dengan baik. Dia berkata dengan nada dingin, "Nyonya sudah haus. Cepat suguhkan teh untuknya." Baiklah. Yun Ruoiwei meletakkan bendera di meja dan mulai menuangkan teh. Tirai kasa sangat kabur sehingga Chu Xuanchen mungkin tidak melihat benderanya. Setelah dia selesai menuangkan teh, Yun Ruoiwei berjalan ke tirai kasa dan membukanya dengan lembut. Begitu dia membukanya, dia melihat wajah Chu Xuanchen yang sangat kejam, tetapi juga sangat tampan. Matanya menatapnya dengan dingin. Hanya dengan pandangan sekilas, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, seolah-olah akan melompat keluar kapanpun. "Nyonya, silakan minum teh." Yun Ruoiwei menyajikan teh dengan patuh. Nangong Rou takut bahwa Yun Ruoiwei akan menuangkan tehnya lagi sehingga jatuh dalam pelukan Chu Xuanchen dengan waspada. Wanita yang memiliki sepasang mata besar yang cantik itu berkata, "Kak, jangan. Kamu adalah permaisuri. Bagaimana boleh menyuguhkan teh untukku?" Usai mengatakan itu, dia menoleh ke arah Chu Xuanchen dan berkata, "Chen, suruh kakak keluar. Ini terlalu mempersulitnya." "Tidak apa-apa. Sama sekali tidak sulit. Yang penting adik senang," ucap Yun Ruoiwei seraya tersenyum. Begitu melihatnya senyum, amarah pun membeludak di dada Chu Xuanchen. Dia merasa bahwa senyuman Yun Ruoiwei seperti sedang mengejeknya. Bersambung. Bab 19. Ingin menindasnya. Mimpi. "Oke. Kalau sudah, berdiri di samping sana. Kalau Nyonya membutuhkanmu lagi, aku akan memanggilmu." Usai mengatakan itu, Chu Xuanchen langsung menutup tirai kasa tanpa melihat teh di tangan Yun Ruoiwei. Yun Ruoiwei mundur dengan kilatan dingin di matanya. Untungnya, daya tahan dirinya masih kuat. Jika pemilik tubuh asli yang menghadapi hal ini, orang itu pasti akan sangat kesal. Melihat Yun Ruoiwei yang menderita, Nangong Rou melihat ke arah Chu Xuanchen dengan ekspresi iba. "Chen, jangan seperti itu kepada kakak. Dia tidak bersalah." "Ruer, biarkan saja. Itu salah dia sendiri. Kita lanjutkan saja apa yang harus dilakukan." Usai mengatakan itu, dia menatap orang-orang di luar tirai dengan kebencian. Chu Xuanchen memang ingin menindas Yun Ruoiwei. Siapa suruh dia adalah putri keluarga Yun. Kaisar dan Yun King mengutusnya untuk datang mengawasi Chu Xuanchen. Baiklah. Dia akan membiarkan wanita itu melaporkan semua ini kepada Yun King agar pria tua itu mati kesal. Mendengar perkataan ini, wajah Nangong Rou tampak memerah. Dia menatap dingin ke arah Yun Ruoiwei di luar, lalu meletakkan tangan kecilnya di dada Chu Xuanchen dan membuka pakaiannya dengan malu-malu. Dia juga ingin menindas Yun Ruoiwei. Nangong Rou ingin membiarkan wanita itu tahu bahwa Chu Xuanchen yang berinisiatif untuk berhubungan dengannya. Sementara itu, Yun Ruoiwei perlu meracuni pria itu agar bisa tidur bersamanya. "Pangeran,
Kakak ada di sini. Bukankah tidak baik kalau kita seperti ini? Meskipun berkata demikian, tangan Nangongrow tetap menyentuh dada Chu Xuanchen. Ruer, jangan membahasnya. Chu Xuanchen menggenggam tangan kecil Nangongrow dan menutupi bibir merah halusnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan wanita idamannya, sekaligus mempermalukan Yun Ruoyue. Hanya saja, dengan adanya Yun Ruoyue di sini, Chu Xuanchen tidak sanggup melakukannya. Dia memutuskan untuk membuat Yun Ruoyue kesal sebentar lagi, mempermalukannya, lalu mengusirnya. Dengan adanya wanita itu di sini, dia tidak akan berhubungan mesra dengan Ruer. Kini, semua tindakannya hanyalah untuk membuat Yun Ruoyue kesal. Siapa sangka, Nangongrow yang dari tadi malu-malu, kini tiba-tiba menjadi bergairah. Dia berinisiatif untuk mencium Chu Xuanchen, lalu segera melepas pakaiannya dengan tangan kecilnya. Tubuh bagian atas Chu Xuanchen yang berotot dan kuat sontak terlihat. Perlu diakui, sosok Chu Xuanchen benar-benar seorang model di kalangan pria, lantaran telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun. Garis-garis otot di tubuhnya telah dilatih dengan sangat indah. Setiap inci kulitnya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit dan sangat tepat. Sosoknya menunjukkan keperkasaan dan kekuatan seorang pria. Ada sedikit kilau di kulitnya. Sosok Chu Xuanchen yang begitu bagus membuat Nangongrow tak kuasa menyerah. Seiring dengan tindakan agresif Nangongrow, Chu Xuanchen juga melupakan Yun Ruoyue untuk sementara waktu. Dia memeluk wanita itu erat-erat dengan nafsu yang dalam di matanya. Seorang tuan muda biasanya memiliki dua dayang di kamar mereka. Apalagi Chu Xuanchen yang adalah seorang pangeran. Jadi, wajar apabila dia memiliki dayang yang berjaga di kamarnya. Hanya saja, ketika dayang di kamarnya berubah menjadi Yun Ruoyue, Chu Xuanchen tidak bisa lagi berkonsentrasi. Dia merasa bahwa Yun Ruoyue sangat mengganggu. Ketika hendak mengusir Yun Ruoyue, Nangongrow tiba-tiba memeluknya dengan erat. Dia menatap Chu Xuanchen dengan penuh kasih. Menghadapi postur halus wanita itu, Chu Xuanchen tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Ruer, di luar tirai." Telinga Yun Ruoyue tiba-tiba memerah saat dia mendengar suara lembut Nangongrow. Mereka mungkin tidak merasa malu, tetapi dia sangat malu. Bersambung.